Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya geli ngelihat video orang-orang yang mereka benci dengan dakwah sunnah ya, terutama tokoh-tokoh aswaja yang ketika ceramah yang mereka membahas masalah Wahabi, dan ketika membahas masalah Wahabi yang mereka sampaikan itu hal-hal yang buruk yang isinya sebenarnya fitnah ya. Dan fitnah itu pun kalau mereka mau menyadari sebenarnya kembali kepada mereka semua. Kembali kepada mereka semua. Salah satunya ini ada video dari Pak Alnof Dinar. Pak Alnof Dinar ini videonya sudah kita bahas juga kemarin waktu dia ngobrol sama Pak Ma'ruf Ghozin ya, juga bahas masalah Wahabi itu. Ini bahas masalah Wahabi lagi. Tapi sebenarnya ini video yang lama. Kalau yang sama Pak Ma'ruf Ghozin itu kayaknya video baru. Ini justru video lama. Tapi video ini masih banyak di-share di medsos oleh orang-orang aswaja untuk memframing bahwa dakwah sunnah itu adalah dakwah yang sesat. Di dalam beragama ini tidak mau mengikuti para ulama. Tidak mau mengikuti para ulama. Sementara mereka ini adalah orang-orang yang paling mengikuti ulama. Ya. Jadi dakwah Salafi Wahabi itu dakwah yang sesat. Dalam beragama tidak mau mengikuti para ulama, sementara mereka adalah yang paling mengikuti para ulama. Padahal kalau kita mau lihat realita yang ada, justru orang-orang yang paling banyak melakukan ibadah-ibadah yang ngawur, itu justru dari mereka. Coba lihat Wahabi. Coba cari satu saja, amalia-amalia Wahabi yang ngawur. Ada? Gak ada. Paling cuma sebatas perselisihan pendapat masalah Bismillah sir atau jahar, kunut subuh apa enggak, iya kan? Tahlilan apa enggak? Hah? Setelah sholat, zikirnya berjamaah atau sendiri-sendiri. Paling permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Kalau ibadah-ibadah yang ngawur dari Salafi Wahabi, nggak ada. Nggak ada. Justru mereka yang paling banyak melakukan ibadah-ibadah yang ngawur, yang sebenarnya nggak ada asal-usulnya dari para ulama. Ya. Coba kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Pak Alnof Dinar tentang orang-orang yang mereka sebut Salafi Wahabi. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, enggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Paham kan maksud dan tujuan dari Alnof Dinar mengatakan seperti itu? Paham pasti. Ya. Alnof Dinar bertujuan supaya masyarakat ini memiliki pemikiran bahwa dakwah salafi itu tidak mengikuti para imam, tidak mengikuti para salafus soleh. Sementara dakwah dia, dakwah kelompok dia, itu dakwah yang paling mengikuti imam, paling mengikuti para salafus soleh. Ya. Masyarakat kan nggak ngerti mana yang ikut imam, mana yang nggak ikut imam. Ya, kebanyakan masyarakat nggak ngerti. Ya, lebih-lebih mereka yang mengklaim, ya kami pengikut Syafi'i, Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Masyarakat luas banyak yang nggak ngerti. Coba lihat saja, yang paling banyak tidak menutup aurat, itu paling gampang sudah. Perempuan-perempuan terutama, yang nggak nutup aurat. Ikut madhab siapa mereka? Itu paling gampang dilihat. Masyarakat kan nggak ngerti bahwa yang seperti itu mereka nggak ngikutin madhab Syafi'i. Masyarakat nggak ngerti. Masyarakat ini selama ini ya cuma difitnah, diprovokasi oleh orang-orang seperti Alnof Dinar. Ya, Alnof Dinar CS. Ya, menyebut bahwa kalau sholat bismillahnya sir, ya, atau bismillahnya seperti nggak dibaca, itu sholatnya orang-orang Wahabi. Kalau sholatnya nggak baca kunut subuh, ya, kalau sholat subuh nggak baca kunut subuh, Wahabi. Setelah sholat nggak zikir berjamaah, Wahabi.
Mereka nggak menjelaskan bahwa, oh, bismillah jahar, bismillah sir, ini pendapat imam ini, imam ini. Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali, mereka mengatakan bismillah itu sir. Sementara Syafi'i jahar. Mereka nggak menjelaskan. Mereka cuma mengatakan kepada masyarakat bahwa bismillah sir atau nggak dibaca itu ciri Wahabi. Akhirnya masyarakat, ya sudah, antipati duluan dengan orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Padahal masyarakat nggak ngerti. Yang mereka amalkan sendiri, itu ikut madhab siapa mereka nggak ngerti. Ya. Tapi memang tujuan mereka untuk memfitnah. Tujuan mereka untuk memfitnah. Ya. Untuk memfitnah, ya, supaya apa? Supaya nama mereka yang naik. Supaya mereka dianggap yang paling mengikuti imam madhab, yang paling mengikuti para salafus soleh. Padahal kalau orang yang mau belajar, melihat realita yang ada, justru dari kelompok mereka itulah yang sering melakukan atau banyak melakukan ibadah-ibadah yang nggak ada asal-usulnya dari para imam, apalagi salafus soleh. Coba, solawatan sambil jogetan seperti ini, asal-usulnya dari mana? Dari imam siapa? Coba lihat. Coba yang seperti ini, ikut imam siapa? Imam siapa yang diikuti? Apakah ini orang Wahabi? Bukan. Bukan orang Wahabi yang seperti ini. Jogetan laki-laki perempuan campur baur, katanya solawatan. Ya, khodimul majelisnya di atas sound system. Imam Syafi'i mengerjakan yang seperti ini. Imam Syafi'i di mimbarnya joget solawatan dengan suara lantang. Kemudian jamaahnya laki-laki perempuan campur baur di bawah jogetan. Imam Syafi'i mengerjakan yang seperti ini. Coba. Jadi yang diikuti imam siapa yang seperti ini? Ya, solawat kepada Nabi dengan cara joget-joget. Ya. Solawat diperintahkan memang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Diperintahkan solawat. Tapi nggak ada cerita Nabi dan para sahabat solawat, jogetan, kemudian jamaahnya laki-laki perempuan campur baur joget. Nggak ada cerita. Jadi yang diikuti siapa coba? Ada majelis Wahabi yang seperti ini? Nggak akan ada ditemui. Ya, coba cari majelis-majelis Wahabi yang isinya sesat menyesatkan, yang isinya ngawur, ibadahnya ngawur. Ada? Nggak akan ada. Paling coba yang ada itu perselisihan dengan orang-orang aswaja, ya masalah kunut, masalah bismillah sir jahar, masalah tahlilan, masalah yasinan, masalah maulid, masalah isra mi'raj. Cuman itu. Itu pun kalau mau didudukkan permasalahannya, ya. Kalaupun nggak tahlilan, nggak merayakan maulid, nggak membaca bismillah jahar, ya, nggak kunut subuh, itu pun nggak ada masalah. Lah, sementara yang seperti ini, solawatan, jogetan, laki-laki, perempuan campur baur, ini masalah. Ini ikhtilat. Coba, majelis Wahabi nggak ada yang seperti ini. Kita solawat itu ibadah. Ya. Uang mereka saja, saking katanya mengedepankan adab, di hadapan kiainya saja, mereka jalan sampai ngesot-ngesot. Sampai berangkang-berangkang. Kiainya lewat, nunduk-nunduk, nggak berani ngangkat kepala. Lah sementara ini solawat untuk Nabi. Mereka sambil joget-joget, laki-laki perempuan campur baur. Ikut imam siapa yang seperti ini? Coba cari majelisnya Wahabi yang seperti ini, nggak akan ketemu. Belum lagi ibadah-ibadah yang aneh nyeleneh. Ini ada mengiring jenazah pakai terbangan. Kayak ngiring orang mau nikah, ngiring pengantin. Coba lihat ini.
Coba. Ngiring jenazah sambil ketimpringan. Ini kan udah kayak nganter pengantin. Kayak nganter pengantin. Coba ikut imam siapa yang seperti ini? Apa yang melakukan seperti ini orang Wahabi? Nggak mungkin. Mereka jelas bukan Wahabi. Nggak mungkin Wahabi mengada-ada ibadah yang seperti ini. Nggak mungkin. Wahabi itu anti dengan bid'ah. Jadi nggak mungkin mereka membuat amaliyah-amaliyah yang seperti ini. Belum lagi ada yang mereka nggak tahu ini ritual apa lagi namanya. Ya. Jenazah diangkat-angkat, yang mereka sambil zikir, kelakuannya seperti inilah. Coba kita lihat videonya. Nah, apa itu? Nah, kalau kita bicara masalah amaliyah-amaliyah yang aneh nyeleneh, ya akidah-akidah yang aneh dan nyeleneh, itu dari mereka semua. Ya, majelis-majelis yang aneh dan nyeleneh dari mereka semua. Lihat majelis-majelis yang katanya solawatan, ya isinya jogetan, laki-laki perempuan campur baur, dari mereka. Majelis-majelis pengajian yang keluar kata-kata kasar, kotor, cabul, dari mereka semua. Londe paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa londe? Hidup londe! Jancok! Apalagi keyakinan-keyakinan yang aneh dari mereka juga. Ditanya man robbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man robbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Man robbuka, pengikut Mbah Hasyim Asy'ari. Man robbuka, Sehermania. Dari mereka. Man robbuka, ditakoni kok meneng ae. Saman ngomong aku Sehermania. Man robbuka, takono bosku. Belum lagi kelakuan-kelakuan buruk dari tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, ya, menghamili santriwatinya, ya dari mereka. Silakan cari dari Wahabi ada, nggak akan ada. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak akan pernah ada. Itu dari mereka semua. Jadi rasional saja. Seandainya dakwah mereka ini dakwah yang paling benar, yang paling lurus, seharusnya hal-hal yang buruk itu sangat kecil prosentasenya. Tetap terjadi tapi kecil prosentasenya. Ya karena manusia nggak ada yang suci, nggak ada yang maksum. Semua pasti berbuat salah, berbuat dosa. Tapi bisa diminimalisir kalau memang dakwahnya benar. Kalau memang dakwah mereka benar, harusnya hal-hal aneh, hal-hal nyeleneh itu kecil kemungkinan terjadi. Ada tapi kecil. Sementara yang terjadi selama ini justru ya aneh, nyeleneh, yang nggak benar terjadi di kalangan mereka semua. Sementara di kalangan Salafi Wahabi nggak pernah terjadi yang seperti itu. Ya kan? Pikir pakai logika saja. Mudah-mudahan bermanfaat.